Shalom anak-anak. Shalom. Semuanya bersuka cita gak hari ini? Amin. Pasti semua bersuka cita ya. Kita hari ini mau memuji nama Tuhan lagi. Haleluya. Siapa yang mau memuji Tuhan? Semua pasti mau. Yes. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kesempatan yang sungguh luar biasa yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap acara sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bertahta atas puji-pujian kami. Atas firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Jangan pernah kita capek untuk memuji Tuhan. Amen. Jangan pernah kita lelah untuk memuji Tuhan. Yes. Karena Dia sedang menantikan pujian kita. Amen. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yuk. Haleluya. Ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Allah semuanya, mari katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Dan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Anak-anak, kita mau semangat terus ya anak-anak ya. Kita mau terus bersuka cita, bersorak-sorai untuk Tuhan. Biar Yes. roh kita berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Setuju ya? Kak ya? Setuju. Nah, kita jangan memandang pada yang belakang. Terus arahkan pandangan ke depan. Biarlah Roh-Mu menjala-jala dan layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menjala-jala dan layani. Biarlah Roh-Mu menjala-jala
Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Dia selalu menjagai kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebab itu kita mau bersorak nama Yesus 3 kali. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Mari berikan sekali tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dia Allah yang dahsyat. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau tinggikan namanya, karena dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus tersanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus tersandung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, biar nama Yesus saja yang ditinggikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya siap. Namanya saya Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Anak-anak aja katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu.
pagi hari ini Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu ini satu anugerah buat kami, kesempatan Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, kami tahu Tuhan itu semua karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Saat ini Tuhan dibasanya bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Om dan Tante yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu dapat menjadi kekuatan buat kami. Berasal dari Engkau saja Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu mengurapi Tuhan. Biar kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Tante berdoa semuanya dalam kondisi sehat dan kondisi luar biasa karena ada pertolongan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Nah, buat adik-adik yang tadi sudah memuji Tuhan dengan baik, luar biasa. Biar apa yang kita sampaikan, kita nyanyikan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, ya. Nah, adik-adik, untuk minggu ini sebelum kita lanjut, ya Tante mau ajak review nih. Masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Betul, tentang promise of the Father. Adik-adik, apa sih yang Tuhan atau Bapak janjikan? Ya, tentang baptisan dan pencurahan Roh Kudus. Betul sekali. Adik-adik masih ingat? Ada 4 nama Roh Kudus yang sesuai dengan peranan Roh Kudus. Masih ingat? Ya, Tante review ya. 1, Roh Penolong. Siapa sih yang gak perlu pertolongan? Semua orang di dunia ini perlu pertolongan karena kita ini terbatas adik-adik. Lalu yang kedua adalah Roh Penghibur. Wah, kita seringkali mungkin kadang-kadang kita menjadi sedih ya. Dan kita itu kadang-kadang gak tahu harus cerita sama siapa, harus minta tolong sama siapa. Minta tolong sama Tuhan. Ada Roh Kudus yang menjadi Roh Penghibur buat anak-anak Tuhan yang mau mencari Dia. Lalu yang ketiga adalah Roh Pembela. Roh Pembela ini apa Tante? Nah, Roh Pembela ini kadang-kadang ada nggak adik-adik pernah merasakan atau mengalami adik-adik disalahkan sama orang tua, adik-adik disalahkan sama teman, padahal adik-adik nggak salah. Adik-adik mau bela, malah dimarahi. Ya nggak apa-apa, adik-adik jangan sedih, cerita sama Roh Kudus. Nanti kalau memang adik-adik benar, Roh Kudus yang akan jadi pembela, ya. Nanti Roh Kudus yang akan mendamaikan, ya. Lalu yang berikutnya adalah Roh Kebenaran. Ini sulit ya adik-adik, buat yang ada di dunia itu rasanya nggak mungkin Tante ngomong itu semuanya benar. Nanti kadang-kadang aku ngomong benar tuh disalahin. Tenang. Adik-adik minta hikmat sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku harus ngomong apa ini yang benar? Aku nggak mau bohong. Tapi perlu juga minta hikmat dari Roh Kudus. Gimana cara ngomongnya? Ya, atau melakukan sesuatu gitu ya adik-adik ya. Adik-adik kan nggak kepingin disalahkan, tapi kadang-kadang situasinya sulit. Ya, minta hikmat dari Roh Kudus. Ya, Dia yang akan menuntun kita pada kebenaran. Ya adik-adik, nah adik-adik, Tante punya berita gembira buat adik-adik yang saat ini mungkin merasa dalam kondisi sedih, mungkin sakit, atau mungkin sedih karena melihat orang tuanya, aduh mama papa kok akhir-akhir ini nggak bekerja ya, jadi mama papa jadi suka berantem gitu ya. Adik-adik sedih, aku harus ngomong sama siapa ya, adik-adik nggak tahu ya kan, dan malu mungkin. Nah adik-adik, ada berita gembira di bawah ini, ada link untuk permintaan bantu doa. Adik-adik bisa klik di situ, isi nama, isi sekolah minggu mana, lalu isi adik-adik minta dibantu doa apa. Jangan khawatir, nama adik-adik nggak akan disebutin kok. Nanti ada tim doa yang akan mendoakan kebutuhan adik-adik, ya. Dan satu lagi, buat adik-adik yang dapat pertolongan Tuhan, cerita ya, saksi, supaya bisa menguatkan teman-teman yang lain bahwa Tuhan Yesus kita hidup dan selalu menolong. Betul kan adik-adik? Nah, di situ juga linknya nanti. Oke? Oh iya, satu lagi adik-adik, jangan lupa ikut KIT ya. Ya, supaya kita semua, guru dan adik-adik semua bisa berkumpul, bersekutu bersama. Walaupun kita di rumah, tapi kita tetap bisa terkoneksi, kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah bersama. Oke adik-adik? Nah, ayo kita dengerin firman Tuhan yuk.
Kita siapkan hati kita, berikan tempat yang terbaik. Duduk yang manis, pasang telinganya. Tuhan Yesus siap memberkati lewat firman Tuhan minggu ini. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat kesempatan lagi untuk memuji Tuhan dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Menurut Kehendak Bapa. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Anak-anak yang di rumah, orang tua juga yang menyertai atau yang lainnya, silakan membuka Alkitab saudara di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-10 ya. Silakan, mari kita akan baca, bunyinya demikian. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalimat yang diberi garis bawah, aku menuruti perintah Bapa-Ku. Ini juga merupakan ayat hafalan ya buat anak-anak semua. Nah, kita lihat lebih lanjut sebagai pendahuluannya anak-anak. Kitab Injil Yohanes ini ditulis oleh muridnya Yesus atau rasul yang bernama Yohanes. Kitab ini menceritakan lebih banyak pelayanan putra manusia Yesus yang dilakukan di Yudea dan Yerusalem dan tidak dicatat di dalam 3 kitab Injil yang lainnya. Jadi lebih banyak diceritakan pelayanan Yesus ini di kitab Yohanes. Yohanes merupakan salah satu murid dari Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan di dalam kitab ini juga dinyatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Dan orang yang percaya itu mendapatkan hidup, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang percaya ini disebut anak Allah. Anak-anak, Allah itu merencanakan hidup kita sebagai anak-anaknya untuk bisa bertumbuh, bahkan berbuah banyak. Kalau anak-anak baca di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi ya, Yohanes 15, di situ dikatakan Yesuslah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Tuhan mengharapkan anak-anak semua itu bisa bertumbuh ya, bahkan berbuah banyak. Itulah harapan Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita hidup ini bisa berkenan kepada Allah dan menjadi seperti Yesus? Mari kita ikuti firman Tuhan tersebut ya. Kita perhatikan baik-baik bagian demi bagian. Puji nama Tuhan. Bagian yang pertama kita lihat tentang taat. 4 kata ya, 4 huruf kalau dibalik dari belakang ke depan juga sama, taat. Judulnya adalah menurut perintah Bapa. Nah, apa arti dari perintah Bapa? Anak-anak, perintah Bapa itu artinya perkataan atau kehendak Allah. Itulah yang dinamakan perintah Bapa. Yesus mentaati dan melakukan perintah Bapa di sorga. Nah, bagi kita anak-anak, perintah Bapa itu adalah firman Allah. Alkitab, ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab, itulah perintah Bapa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu anak-anak, itu adalah
firman yang hidup dan berkuasa. Jadi bukan sekedar perintah atau hukum-hukum, ya memang, tetapi di situ adalah perintah yang betul-betul hidup dan berkuasa serta kekal. Luar biasa. Nah, sebab itu kita harus mengenal perintah Bapa ini agar bisa kita lakukan, kita taati. Nah, ini menjadi satu perkara yang luar biasa, anak-anak. Sekarang kita perhatikan berikutnya, ya. Perintah Bapa itu tujuannya apa? Ya. Kalau Bapa memberi perintah kepada anaknya, pasti tujuannya baik ya. Memberi keuntungan. Dan agar anaknya itu dilindungi dari segala kemungkinan yang jahat. Jadi perintah yang diberikan oleh Bapa itu adalah untuk kebaikan si anak. Tidak mungkin merugikan, apalagi mencelakakan. Demikian pula perintah Bapa di sorga, anak-anak, melalui firman Tuhannya, ya, agar kita anak-anak Allah ini boleh mendapatkan kebaikan, mendapatkan berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu memberi terang dalam kehidupan kita. Sehingga perjalanan kita di dunia ini, kan dunia ini penuh dengan kegelapan, tidak tahu kebenaran. Tapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, dengan adanya perintah Bapa, yaitu firman Tuhan, ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, kita ini seperti diterangi oleh pelita. Itulah firman Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kita di dunia ini, itu bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Agar kita sampai di tujuan, tidak sampai tersesat atau jatuh. Ya. Bahkan Tuhan berkata, kalau kita menurut kehendak Bapa, itu kita selain sampai di tujuan, nah perjalanan hidup kita ini akan bisa berhasil, beruntung, dan akhirnya kita bisa berbahagia. Orang yang menuruti kehendak Bapa itu pada akhirnya akan sampai pada tujuan atau rencana yang Allah Bapa sudah siapkan buat anak-anak semua. Sehingga bisa sampai pada rencana Allah yang luar biasa. Apa sebetulnya manfaat perintah Bapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa perintah Bapa itu adalah firman Tuhan. Ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Kita diminta untuk menurut kehendak Tuhan, kehendak Bapa, menurut perintah Bapa, firman Tuhan. Lalu apa manfaatnya? Nah, adik-adik atau anak-anak, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, bunyinya demikian. Catat baik-baik ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Pertama, untuk mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah perintah Bapa, yaitu firman Tuhan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau begitu penting ya. Oh penting anak-anak. Bahkan firman Tuhan ini kekal. Siapa yang menurut kehendak Allah, perintah Bapa, dia akan berbahagia. Lalu timbul pertanyaan. Wah, Om, berat firman Tuhan itu. Apa betul perintah Bapa itu berat? Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab. Karena semuanya itu ditulis, dijelaskan di dalam firman Allah.
Apa berat firman Tuhan itu? Perintah Bapa itu berat. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa perintah Allah Bapa itu tidak berat, tetapi ringan. Ya. Coba anak-anak lihat gambar itu. Ya. Seorang anak kecil ya memindahkan mungkin batu atau pasir yang agak banyak begitu. Apakah berat? Nah, kalau anak itu punya cara, punya alat, ya, maka benda itu ditaruh di satu itu dorongan itu ya, kereta ya. Nah, tinggal didorong saja. Ya, memang ada usaha sedikit, tetapi tidak berat dan sesuai dengan kapasitas si anak. Demikian pula dengan perintah Bapa. Itu tidak berat, tetapi ringan. Bahkan memberikan kelegaan, ketenangan, keselamatan. Ya. Anak-anak yang menurut perintah Bapak itu tidak berat. Ya. Jadi kalau ada seorang bapak menyuruh anaknya, sang bapak itu sudah tahu kira-kira kalau yang disuruhkan ini tidak memberatkan. Misalnya ada anak yang kecil ya, umur misalnya 6 tahun ya. Tidak akan bapaknya meminta anaknya untuk menuangkan air minum yang 1 galon besar itu ya. Tidak mampu. Mungkin hanya untuk mengambil 1 gelas sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak berat, bisa itu anak melakukannya. Apalagi Bapak di sorga. Kalau dia memerintahkan, itu pasti kita sebagai anak-anaknya bisa mampu melakukannya dengan baik. Ya. Jadi itu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi anak-anak sudah terjawab ya. Beratkah menuruti perintah Bapak? Tidak. Karena Alkitab sendiri menyatakan bahwa perintah-perintah Bapak, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Ringan, malah memberikan kepada kita kelegaan, ketenangan, dan keselamatan. Ya, baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu pentingnya taat. Ada seorang ibu mempunyai bayi atau ya anak kecil begitu ya. Nah, di dalam pikiran sang ibu itu dia sudah memikirkan bahwa anaknya ini nanti direncanakan untuk jadi seseorang yang lumayan besar ya, berhasil. Misalnya contohnya ya, anaknya direncanakan nanti jadi dokter ya. Wah, ini satu rencana dari orang tua ya. Baik anak-anak ya. Tidak ada orang tua yang merencanakan anaknya sudah enggak usah jadi yang begitu ya. Jadi yang orang yang mengambil itu aja di pinggir jalan, barang bekas begitu ya. Orang tua akan merencanakan yang tertinggi buat sang anak ya, supaya anaknya berhasil ya. Nah, apa yang direncanakan orang tua itu bagus demi masa depan kepentingan si anak ya. Tentu nanti anak itu waktu sudah mulai bertumbuh, anak itu harus sekolah ya. Kan begitu anak-anak, seperti anak-anak semua kan sekarang diminta untuk sekolah ya oleh orang tuanya. Tujuannya supaya apa? Yaitu untuk tujuanmu sendiri, bukan untuk orang tuamu. Supaya kamu nanti bisa berhasil naik jenjang yang lebih tinggi sampai engkau bisa mencapai cita-citamu. Lah, orang tuamu ingin engkau mencapai cita-cita yang setinggi langit kan? Nah,
itu tidak didapatkan dengan duduk-duduk, terus tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak. Tapi anak itu harus sekolah, harus mengerjakan tugas. Mungkin kalau nanti diuji, ada ujian, ada ulangan, dikerjakan dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Nah, demikian pula anak-anak ya. Kalau orang tua itu sudah merencanakan yang baik buat masa depannya, si anak tentu harus taat ya. Perintah Bapak juga demikian ya. Itu harus dilakukan, ditaati. Karena orang yang melakukan itu namanya taat. Taat itu adalah tanda percaya ya. Nah, kalau coba anak-anak perhatikan pada skema di atas tersebut ya. Kalau perintah Bapak itu diikuti dengan ketaatan dari si anak, dia sekolah, dia mengerjakan tugas, dia rajin, ya bertanggung jawab, artinya taat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Maka kalian lihat langkah berikutnya. Maka pada akhirnya setelah melewati masa-masa sekolah itu, maka rencana Bapak itu akan jadi. Anaknya mungkin jadi dokter, jadi insinyur, atau jadi ahli apa begitu ya. Itu karena anaknya juga ikut ambil bagian di dalam rencana dari Bapak. Sebaliknya, anak-anak lihat pada bagian yang di bawah. Kalau anaknya tidak taat, ya, seenaknya sendiri, ada tugas sekolahan, tidak mau dikerjakan, enggak usahlah, males aku, ya, biarkan aja. Lalu bohong, ya, ditanya sudah dikerjakan itu tugas, sudah, padahal belum, anak-anak. Bohong itu dosa, tidak boleh anak-anak. Malas, lalu ujian dikerjakan seenaknya, karena nggak belajar, nggak siap, akhirnya dapat nilai jelek. Lah kalau sudah begitu tidak taat, akhirnya apa? Bisa-bisa rencana Bapak batal, ya, tidak lulus, tidak naik kelas, akhirnya batal. Nah oleh sebab itu anak-anak harus taat melakukan tugas-tugasnya, baik di sekolah, perintah dari orang tuamu, hendaklah engkau lakukan. Karena itu adalah untuk masa depanmu sendiri. Kalau engkau melakukannya, apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, itu maka engkau akan berhasil. Ya, karena engkau juga disertai oleh Tuhan. Tapi kalau sudah tidak mau, wah itu bisa batal rencana Allah, gagal, masa depan suram. Nah, oleh sebab itu anak-anak harus semangat ya. Meskipun masih sekolah online di rumah ya, kerjakan tugasmu dengan baik-baik, jujur, bertanggung jawab ya. Tunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah ya. Dan itu akan dibuat Tuhan akan berhasil dalam hidupmu. Puji Tuhan, kita lanjutkan. Oleh sebab itu, anak-anak, kita harus mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada, supaya kita tahu, kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah mengerti bahwa perintah Tuhan itu tidak berat, lalu engkau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, mengerti firman Tuhan dan mentaatinya, lalu mengambil keputusan. Ya, ini demi masa depanku, demi kebaikanku, demi kebahagiaanku nanti waktu yang akan datang. Sebab itu aku mau taat melakukan. Ya. Tapi taatnya itu harus disertai dengan apa, anak-anak? Dengan sukacita. Ya, ada berapa banyak anak-anak yang taat melakukan perintah orang tuanya, tapi dengan terpaksa. Ya, terpaksa. Kalau nggak dilakukan nanti orang tuaku marah, papaku nanti jadi marah, aku nggak diberi uang untuk beli makanan. Ya,
Wah, jadi repot. Nah, itu artinya melakukannya tapi dengan terpaksa, dengan mengeluh. Pagi hari ini, anak-anak, kalau engkau sudah mengerti firman Tuhan itu, bahwa semua perintah orang tuamu, juga firman Tuhan, itu tidak berat, itu untuk kebahagiaanmu. Jadi kalau engkau sudah mengerti seluruh kehendak orang tuamu, juga dalam hal ini kehendak firman Tuhan, maka engkau harus mengambil keputusan, kerjakan dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, dengan rasa syukur. Haleluya. Jadi bukan dengan terpaksa, bukan ya, tapi dengan sukacita. Nah, mari kita lihat contoh ya tentang ketaatan itu. Anak-anak, kita lihat pertama Yusuf ya. Yusuf itu anak-anak, pertamanya kan dia disuruh oleh orang tuanya untuk menengok kakak-kakaknya yang ada di satu tempat yang bernama Sikem ya. Nah, Yusuf ini taat anak-anak ya. Taat. Lalu dia berangkat. Nah, singkat cerita, dengan ketaatannya Yusuf ini terhadap perintah dari bapak, maka suatu saat ya, tentu ini melewati satu jangka waktu yang cukup panjang ya. Akhirnya Yusuf jadi apa? Perdana Menteri. Oh, jadi orang kedua yang besar di Mesir. Itu karena Yusuf mau taat akan perintah bapak. Nah, sekarang yang kedua. Ya. Siapa ini? Ya, Daud. Daud juga demikian. Waktu kakak-kakaknya ada di medan pertempuran ya. Nah, Daud dipanggil oleh bapaknya yang bernama Isai. Daud, ya bapak, tolong ini antarkan makanan ini kepada kakak-kakakmu. Ya, antarkan dan juga ini ada titipan untuk pemimpin tentara di sana. Ya, lalu setelah engkau antarkan, coba lihat bagaimana keadaan kakak-kakakmu, apakah selamat dan lain sebagainya. Ya, bagaimana jawabnya Daud? Ya bapak, aku siap. Nah, kalau anak-anak disuruh oleh orang tuamu, apakah engkau menurut kehendak bapak, kehendak papa, kehendak ibu, kehendak Tuhan? Ya, engkau harus menjawab, siap Tuhan, siap papa, siap mama. Nah, Daud itu berkata begitu, siap bapak, saya akan mengantarkan pesanan bapak ini sekarang juga. Wah, lalu dia berangkat ya, anak-anak, dan singkat cerita, ternyata waktu dia sudah sampai di tujuan sana, sudah ketemu dengan kakak-kakaknya. Tapi ada ceritanya yang luar biasa anak-anak. Anak-anak tentu masih ingat ya, akhirnya dengan ketaatan Daud itu terhadap perintah bapaknya, Goliat itu ternyata bisa dikalahkan anak-anak. Karena Tuhan menyertai Daud. Goliat akhirnya kalah anak-anak. Coba kalau misalnya Daud menunda-nunda perintah dari bapaknya. Atau tidak mau ya. Nggak mau aku. Akhirnya Goliat, raksasa itu masih bercokol. Tapi karena Daud ini anak yang baik. Menurut perintah bapak, Tuhan menyertai. Akhirnya Goliat itu bisa dikalahkan. Dan itu pada tahap selanjutnya. Menghantarkan si Daud naik takhta menjadi raja yang luar biasa. Itu karena Daud waktu itu mau menurut perintah bapaknya. Demikian pula dengan anak-anak ya. Kalau ada orang tuamu menyuruh engkau belajar, mengerjakan tugas, mungkin minta bantuannya untuk membuang sampah atau membersihkan, ya lakukan dengan baik, dengan sukacita. Jangan ditunda-tunda, apalagi membantah. Nggak mau aku, suruh orang lain saja. Itu tidak taat, ya belajarlah. Taat, melakukan baik perintah bapak, perintah ibu, juga perintah Tuhan. Ya, untuk membaca Alkitab, berdoa, ya mendoakan teman-teman, lakukan semuanya itu. Sebab itu akan membawa engkau kepada berkat
dari Tuhan. Nah sekarang kita lihat contoh yang tidak taat. Ya, itu Raja Saul. Ya. Saul itu anak-anak sudah diangkat menjadi raja. Namun di dalam 1 Samuel 13 ayat 13, di situ dikatakan Saul mulai tidak taat dengan melakukan menurut kehendaknya sendiri. Mestinya dia harus menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Tapi dia tidak mau, ya tidak mau sabar, semaunya sendiri. Akhirnya dia melakukannya menurut kemauannya sendiri. Sejak saat itu anak-anak, dia tidak boleh lagi, maksud saya dia diturunkan dari takhta raja pada tahap-tahap berikutnya. Lalu Tuhan akan memilih raja yang lainnya yaitu Daud. Wah, sangat disayangkan anak-anak. Raja Saul ini memulai dengan ketidaktaatan. Dan singkat cerita, pada akhir hidup Raja Saul, dia kalah perang dengan Filistin dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bunuh diri itu tidak boleh anak-anak. Itu jalan langsung menuju ke neraka. Inilah orang yang tidak taat, akhirnya hidupnya gagal sia-sia. Kalau dia kembali kepada Tuhan, mestinya bisa tetap berhasil. Tapi karena Saul ini tidak taat, akhirnya jadi sia-sia, pahit, celaka. Mari kita lanjutkan berikutnya. Ketaatan itu akan membawa berkat. Ya, anak-anak. Keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan. Haleluya, haleluya. Tetapi ketidaktaatan itu akan membawa kepada dosa dan akibatnya itu jadi susah, pahit, celaka, bahkan maut sampai kekal. Oleh sebab itu, anak-anak ya, di dalam situasi apapun engkau harus belajar untuk mentaati perintah Bapa di sorga. Mentaati orang tua. Agar hidupmu bisa berhasil, beruntung, dan engkau bisa jadi berkat. Mau anak-anak yang di rumah? Haleluya. Tuhan akan menolong engkau. Kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Yaitu tinggal di dalam kasih Tuhan. Allah begitu mengasihi manusia yang mau percaya kepadanya dan bertobat supaya bisa diselamatkan. Nomor 1, Allah adalah kasih. Saya ulangi, Allah adalah kasih. Tanda kasih itu apa Nana? Bisa dibaca nanti di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Antara lain kasih itu murah hati, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan lain sebagainya. Itulah tinggal di dalam kasih. Kalau kita mempunyai Bapa yang penuh dengan kasih, maka kita yang sebagai anak-anak Allah itu juga harus mempunyai kasih. Persis seperti Bapa kita yang di sorga. Oleh sebab itu anak-anak harus punya kasih di dalam hidupmu. Dan engkau tinggal di dalam kasih Tuhan. Murah hati, tidak mudah marah, tidak sombong, tapi bisa menolong orang lain. Itu adalah kasih. Itu yang harus kita punya dalam kehidupan kita. Haleluya. Sekarang kita lihat yang kedua. Kalau kita
di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diangkat menjadi anak Allah, itu sebetulnya luar biasa loh anak-anak. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Orang berdosa itu akhirnya akan masuk di dalam neraka, diseret oleh iblis. Namun oleh karena Allah begitu kasih kepada kita, kepada dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia supaya orang yang mau percaya dan bertobat itu bisa diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Jadi anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, semua ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang paling bahagia. Haleluya. Karena apa? Karena kita sudah diubahkan dari orang yang berdosa menjadi orang yang suci. Orang yang dilahirbarukan ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sekarang menjadi anak Allah yang mempunyai sifat ilahi. Karena sekarang kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Itulah anak-anak yang dikenal dengan apa? Apa? Lahir baru. Contohnya anak-anak seperti lihat pada gambar. Ulat itu kan mulai dari kepompong. Kepompong itu jijik, jelek, ya, tidak berharga. Namun apabila kepompong itu sudah berubah, yang bernama metamorfosis, ya, akhirnya dia menjadi seekor kupu-kupu yang bisa terbang tinggi dengan sayapnya, dengan warna-warninya yang begitu indah. Dulunya jijik, kotor, tidak berharga, tapi sekarang diubahkan jadi ciptaan yang baru. Ini ilustrasi buat kalian. Kalau kalian mau sungguh-sungguh menurut perintah Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengubahkan hidupmu lebih daripada seekor kupu-kupu. Kupu-kupu saja begitu indah ya. Saya pernah pergi ke suatu museum anak-anak. Di situ beratus-ratus kupu-kupu. Macam-macam warna-warninya, bentuknya. Waduh indah sekali anak-anak. Itu adalah ciptaan Tuhan. Demikian pula dengan hidupmu. Kalau engkau mau menurut kehendak Bapa, maka Tuhan akan mengubahkan hidupmu jadi indah luar biasa. Jadi ciptaan baru, lahir baru di dalam Tuhan. Nah yang kedua, anak-anak. Yang pertama tadi kan jadi ciptaan baru. Yang kedua, menjadi anak Allah. Itu ditulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Apa Om? Jadi anak Allah. Apa gunanya buat saya? Kalau jadi anaknya orang kaya masih lumayan besar. Tapi jadi anak Allah apa pengaruhnya? Nah saya ceritakan ya dengan ilustrasi. Begini, anak-anak lihat pada gambar. Yang di bawah itu adalah apa? Ya, anak ikan. Anak ikan itu memang masih kecil. Tapi dia mempunyai sifat-sifat seperti induknya. Ya, karena dia anak ikan, dia bisa berenang, dia bisa menjelajah di lautan luas. Karena dia anaknya ikan. Tapi kalau manusia nggak bisa, ya, apalagi bayi, ya, nggak bisa dimasukkan ke air, nggak bisa berenang karena dia anaknya manusia. Tapi kalau anaknya ikan akan jadi seperti induknya, bisa berenang. Nggak usah diajarin itu anak ikan untuk bisa berenang, gaya begini, gaya begitu, nggak perlu. Karena dia sudah menjadi anaknya ikan, bisa berenang. Contoh yang berikutnya, apa ini? Anaknya burung. Ya. Waktu masih kecil, anak burung ini belum kelihatan kemampuannya. Ya. Tapi apabila anak burung ini bertumbuh, ya, diberi makan, dia mau nurut, ya, tinggal di dahan, di situ dia mau menunggu induknya untuk diberi makan. Lama-lama anak burung ini bisa terbang nggak anak-anak? Bisa, karena apa? Karena dia itu adalah anaknya burung. Kalau kita manusia nggak bisa, kalau terbang, oh bisa jatuh,
Tapi kalau anaknya burung, nggak usah diajari, bisa terbang pada waktunya. Ya. Nah, demikian pula dengan kita, anak-anak. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita jadi anak Allah, kita mempunyai sifat-sifat seperti Allah. Ya, bisa hidup suci, bisa punya kasih dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau kita di dalam Tuhan, kita memiliki buah roh. Apa anak-anak? Ya, buah roh. Itu bisa dibaca ya. Nanti anak-anak di Galati 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh. Oh, luar biasa anak-anak. Kalau orang yang di dalam Tuhan Yesus percaya dan bertobat, hidupnya diubahkan jadi baru. Seperti tadi ilustrasinya anak ikan, terus apa? Anak burung. Tapi kita tidak jadi ikan, tidak jadi burung, tapi jadi anak Allah yang luar biasa. Mempunyai sifat-sifat Allah yang luar biasa. Suci, penuh dengan kasih. Wah, luar biasa dan lain sebagainya. Dan satu hal ini, yaitu punya buah roh. Buah roh itu seperti apa ya? Kalau anak-anak punya pohon, tahu-tahu mengeluarkan buah, misalnya jeruk. Oh, itu aja sudah senang. Apalagi kalau misalnya punya mangga, punya nanas, punya apalagi manggis. Wah, senang sekali. Apel, melon. Wah, luar biasa. Itu secara jasmani. Tapi kalau secara rohani anak-anak, kalau kita lahir barukan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan satu buah roh kepada kita yang isinya 9. Kasih, sukacita, perdamaian, sabar, menderita, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, dan tahan nafsu atau penguasaan diri. Itulah buah roh yang kalian miliki dalam hidupmu. Itu luar biasa anak-anak. Salah satunya, yang nomor 1 anak-anak dari buah roh itu adalah kasih. Ya, hari ini kita akan belajar ya. Hendaklah anak-anak tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Jadi jangan dendam, jangan marah, membalas yang jahat, maki-maki, itu bukan anak Allah. Kalau anak Allah itu bisa apa tadi? Sabar, penuh dengan kasih, sukacita. Wah, senang anak-anak kalau punya sifat dari ilahi itu senang. Ada buah roh itu sukacita. Itu satu perkara yang besar anak-anak. Lebih daripada seseorang yang jadi sarjana. Ya, orang jadi sarjana saja sudah senangnya setengah mati. Tapi itu berhenti kalau orang itu sudah ada di dalam kuburan. Gelar-gelarnya, ijazahnya sudah berhenti. Tapi kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus mau tumbuh, berbuah-buah yang banyak, 100 kali lipat, waduh, 60 atau 30, kalau bisa 100 anak-anak. Sehingga bisa berbuah banyak. Jadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Apa bisa Om? Bisa. Alkitab mengatakan bisa. Kalian berubah menjadi anak Allah. Asal kalian percaya. Kalau nggak percaya nggak bisa. Tapi kalau percaya, maka itu akan jadi dalam hidupmu. Loh, bagaimana kita bisa menjadi seperti itu tadi, Om? Lah, kita bisa jadi seperti yang Tuhan rencanakan. Kalau kita mau menurut kehendak Bapa. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak mampu, anak-anak. Dengan kekuatan manusiawi kita terbatas. Mudah lelah, mudah capek, nggak sanggup. Tapi kalau anak-anak mau bersandar kepada kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus, maka engkau akan dimampukan, akan dikuatkan, engkau akan diberikan satu daya untuk bisa melakukan perintah dari Bapa. Itu luar biasa. Jadi kalau tanpa firman Tuhan dan Roh Kudus, kita nggak mampu.
Tidak mampu. Tapi kalau anak-anak bersandar kepada firman Tuhan dan Roh Kudus, maka engkau akan dimampukan oleh Tuhan sehingga menjadi anak Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, anak-anak harus membaca Alkitab supaya engkau mengerti kehendak Allah. Baca tiap hari. Alpetmu bagaimana? Alkitab yang dibaca setiap hari sampai 1 tahun penuh itu namanya Alpet. Bagaimana? Apa terpelihara sampai sekarang membaca? Atau sudah terlantar? Nah sekarang kalian bangkit, baca terus menerus setiap hari. Dan jangan lupa berdoa minta pimpinan dari Roh Kudus. Ini yang membuat hidupmu jadi berarti. Jadi semua ini bisa terjadi anak-anak. Kalau kalian percaya dan bersandar kepada kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Betul, haleluya. Sekarang saya lanjutkan yang terakhir ya. Terakhir itu hidup seperti Yesus. Tujuan kita anak-anak menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah kita mempunyai karakter yang seperti Tuhan Yesus. Di dalam kehidupannya, Yesus kan jadi putra manusia. Seperti kita ini anak-anak. Ya bisa lapar, bisa sedih, ya, bisa sakit, bisa ngantuk. Namun di dalam kehidupan putra manusia Yesus di dunia pada waktu itu, apa yang kita lihat? Dia selalu melakukan kehendak Bapa di sorga. Saya ulangi anak-anak. Putra manusia Yesus yang seperti kita ini, pada waktu hidupnya di dunia ini, dia selalu melakukan perintah Bapa di sorga. Sehingga dia selalu berkenan kepada Bapa. Sebab itu kita harus mencontoh kehidupan dari Yesus itu. Yesus itu yang menjadi teladan kita. Kesabarannya, karakternya yang penuh dengan kasih, suka menolong, ya, menyelamatkan jiwa-jiwa, mau berkorban. Dia itu Allah yang luar biasa, mau turun ke dalam dunia menjadi manusia biasa, menderita, bahkan dia pikul salib supaya kalian bisa diselamatkan. Kalian yang percaya bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus mencontoh ketaatan dari putra manusia Yesus pada waktu itu. Bahkan, apa anak-anak? Dia taat sampai mati di Golgota. Haleluya. Demikian pula dengan anak-anak. Ya, jangan mundur dari Tuhan, tapi setialah, ikut Tuhan sungguh-sungguh, mau berkorban, pikul salib, maka itu akan terus sampai kepada keselamatan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Nah, saya akan ceritakan beberapa poin ya. Yang pertama, ya, kita menyontoh seperti tadi ya, bahwa kehidupan putra manusia Yesus itu selalu berkenan kepada Bapa ya, dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Menurut perintah Bapa. Ini menjadi contoh bagi kita ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah ini poin yang pertama, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum melakukan sesuatu, putra manusia Yesus selalu dipimpin oleh Roh. Demikian pula dengan anak-anak. Dalam segala perkara, biarlah engkau berdoa, engkau minta supaya engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu apa? Mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti saat-saat live streaming ini anak-anak di rumah. Ya, jangan bosan-bosan, dengarkan baik-baik, lalu lakukan. Itu namanya orang yang dipimpin oleh Roh. Taat firman Tuhan dan melakukannya. Tandanya orang yang mau hidup seperti Yesus itu dipimpin Roh,
tandanya adalah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Nah, ini taat orang tua. Sikapnya hormat. Ya Pak, ya saya akan datang. Ya akan saya lakukan. Nah, itu namanya taat dan hormat kepada orang tua. Melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak atau ibu. Ya, bukannya marah-marah. Loh kok saya yang disuruh lagi? Enggak mau. Sudah jangan saya lagi. Nah itu namanya tidak taat, tidak hormat. Apalagi suka marah-marah, mengeluh, berontak. Seperti lihat pada gambar itu. Itu bukan anak Allah. Kalau anak Allah itu, ya Pak, ya Ma, siap, saya akan bantu. Sekarang juga. Nah itu namanya punya sifat ilahi sebagai anak Allah. Terus kalau diberi sesuatu, tahu berterima kasih. Mama, Papa, thank you. Itu tandanya anak Allah. Jadi jangan marah-marah terus. Ya, di rumah juga membantu sebisamu. Ya, mungkin habis belajar, mengerjakan tugas, engkau bisa membantu menyapu, membersihkan lantai, membuang sampah, ada debu yang di kursi engkau bersihkan. Nah itu namanya hidup seperti Yesus. Jadi berkat di rumahmu. Enggak usah jauh-jauh, di rumahmu jadi berkat ya anak-anak. Nah anak yang demikian itu akan memuliakan Bapa yang di sorga. Seperti contoh itu anak-anak yang dibawa. Itu ada anak kecil di China ya, yang merawat bapaknya yang karena habis jatuh dari satu bangunan ya, karena dia memang pekerja bangunan lalu lumpuh, dan anak yang 7 tahun ini yang merawat ya, merawat. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi yang pasti anak ini jadi berkat bagi keluarganya ya. Nah kalian juga demikian, harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Namun kalau tidak mau dipimpin roh, maka akan jadi masalah. Ya, kebut-kebutan, ikut teman-temannya, ya, bergaul dengan yang jahat, maka bisa jadi jahat, bahkan menjadi masalah atau pembuat masalah yang namanya troublemaker, ya, di mana-mana jadi onar, ribut. Hidup seperti begitu bukan hidup seperti Yesus, bukan. Hidup yang seperti Yesus itu adalah hidup yang jadi berkat. Haleluya. Anak-anak yang terikat gadget ya, seperti terikat ya dengan game, film, baik yang sadis, porno, yang horor ya. Kalau yang baik mungkin masih bisa dipertimbangkan, tapi pada umumnya justru yang jelek ini yang mempengaruhi, yang mengikat sampai disembah. Demikian rupa, gak bisa lepas dari gadgetnya ini. Ya, kalau untuk mengerjakan tugas, cari info, cari data, ya gak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu, apalagi terikat, maka hidupmu akan jadi sia-sia. Tidak bisa jadi berkat anak-anak. Mari ya, yang terikat gadget, yang terikat games, ya, sampai lupa diri. Nah, engkau harus waspada, ya. Waspada. Harus menurut kehendak Bapa, kehendak orang tuamu di dalam Tuhan. Yang kedua, bertumbuh dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan anak-anak, supaya engkau bisa mengerti, ya. Engkau bisa bertumbuh dalam firman Tuhan, bisa berbuah, artinya jadi berkat. Yang ketiga, kalau hidup seperti Yesus, melakukan perintah Bapa itu dengan sukacita, ya, dilakukan dengan penuh pengertian, segenap hati, ya, sukacita, penuh dengan kerelaan dan penuh ucapan syukur. Maka hidup ini jadi tidak berat.
Seperti anak-anak lihat yang pada gambar di atas. Yes, saya akan melakukan perintah Bapak, perintah Tuhan, perintah Mama, perintah Papa dengan sukacita. Karena anak itu mengerti bahwa apa yang dilakukan itu untuk kebaikannya. Jangan seperti yang di bawah itu anak-anak. Suka mengeluh, ya marah-marah, gak bisa bersyukur. Jangan, ya itu hidup harus seperti Yesus. Sukacita melakukan perintah Bapa. Nah, sebagai kesimpulannya anak-anak, orang beriman yang melakukan kehendak Bapa di sorga akan hidup selama-lamanya. Demikian pula engkau ya anak-anak yang di rumah yang sudah percaya kepada Yesus. Lakukan perintah Bapa yang ada di sorga. Maka engkau akan hidup selama-lamanya. Kau setia, di rumah juga jadi berkat, taat perintah dari Papa, Mama, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Hidupmu akan berbahagia dan panjang umurmu sesuai dengan janji firman Tuhan. Demikian firman Tuhan saat ini, mari kita akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, ajarkan kami selalu menurut kehendak atau perintah-Mu ya Bapa. Karena perintah-Mu tidak berat, tapi justru membuat kami berbahagia. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk guru-guru kami di sekolah minggu, kepala sekolah minggu, biarlah Tuhan memberkati mereka, juga kami semua ya Tuhan, biarlah Tuhan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, mereka juga ada di dalam rencana keselamatan-Mu ya Bapa. Kalau mereka dalam pergumulan, biarlah Tuhan juga menolong mereka melalui kami, supaya kami juga jadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang di mana kami beribadah, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat dan pengurapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, TNI Polri, para medis, aparat yang ada di atas sampai di daerah RT RW. Kiranya Tuhan memberikan takut akan Tuhan dan mereka mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Sekali lagi jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami mau melakukan menurut perintah-Mu ya Bapa. Akhirnya kami mohonkan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa kembali.